Saya Alfiriani dengan NIM 2105112533, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan tahun 2021. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah literasi digital yang diampu oleh dosen Ibu Intan Kartika Sari. Di zaman sekarang, kita hidup di era digital, yang mana semua kegiatan yang kita lakukan bisa dipermudah karena adanya teknologi. Contohnya nih, pada masa pandemi sekarang, di bidang pendidikan, sekolah ataupun kampus melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang disebut dengan daring, di mana kegiatan tersebut, proses pembelajaran tersebut tetap bisa berlangsung walaupun guru dan siswa tidak bertemu secara langsung. Nah, proses pembelajaran daring tersebut bisa berlangsung atau bisa berjalan dengan baik apabila siswa ataupun gurunya harus menguasai teknologi. Nah, maka dari itu kita penting untuk belajar literasi digital. Kita penting untuk mengetahui apa itu literasi digital. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa itu literasi digital, mengapa kita penting belajar literasi digital. Saya akan jelaskan di video ini. Maka dari itu, simak video ini baik-baik. Selamat menyaksikan. Agar bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, maka kita harus belajar tentang literasi digital. Nah, literasi digital itu apa sih? Literasi digital adalah pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam memanfaatkan digital untuk mencapai tujuannya. Contohnya nih, mahasiswa yang menggunakan Google Scholar untuk mencari jurnal sebagai tambahan pembelajarannya atau sumber belajarnya. Nah, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa tadi dalam mencari jurnal menggunakan Google Scholar itu tuh disebut dengan literasi digital. Pentingnya belajar literasi digital. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kita hidup di era digital yang mana semua dipermudah dengan teknologi, dan apalagi di masa pandemi kita belajar, kita bekerja secara daring yang hanya belajar dan bekerja dari rumah. Maka dari itu kita penting untuk belajar literasi digital ini. Literasi digital ini bermanfaat untuk mempermudah kita dalam mencari informasi nih. Kita mencari informasi zaman sekarang kan banyak nih, namun kita belum tahu informasi tersebut benar atau tidak. Nah, kita belajar literasi digital ini agar kita bisa menyaring informasi yang mana yang benar dan informasi yang tidak benar sebelum kita menyebarkan informasi tersebut. Yang kedua, untuk mempermudah kita berkomunikasi jarak jauh. Nah, dengan adanya teknologi, dengan adanya digital tersebut, dan kita belajar literasi digital, kita bisa memanfaatkan digital tersebut untuk berkomunikasi dengan sahabat kita, dengan keluarga kita, walaupun mereka berada di luar kota, di luar negeri, kita bisa tetap berkomunikasi. Terus yang pada zaman sekarang, masa pandemi, kita belajar jarak jauh. Nah, belajar jarak jauh ini sangat-sangat penting kita belajar literasi digital agar pembelajaran kita walaupun secara daring tetap berjalan dengan lancar. Nah, apalagi nih, tidak semua guru ataupun siswa yang bisa menggunakan teknologi yang ada sekarang. Sedangkan kita belajar menggunakan Classroom, menggunakan Google Meet, menggunakan Google Form untuk kuis. Maka dari itu, dengan adanya literasi digital, kita belajar, kita tahu bagaimana cara menggunakan Google Classroom, bagaimana cara menggunakan Google Meet, bagaimana cara menggunakan Google Form. Nah, saya akan menjelaskan satu contoh aplikasi yang menjadi alasan penting untuk kita belajar literasi digital, apalagi di masa pandemi ini. Saya akan menjelaskan tentang Google Formulir atau yang dikenal dengan Google Form, yang mana Google Formulir ini merupakan salah satu media pembelajaran di masa pandemi ini. Google Formulir atau yang dikenal dengan Google Form merupakan serangkaian dari Google Dokumen, yang mana Google Formulir ini merupakan aplikasi gratis yang jika kita gunakan tidak akan terkena biaya seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Lalu Google Form ini jika digunakan akan tersinkron otomatis dengan Google Drive. Dia saling berkaitan dengan Google Drive.
Terus Google Form ini digunakan untuk bekerja ataupun untuk belajar. Di bidang pendidikan, Google Form ini sangat membantu guru atau dosen dalam mendata siswa atau mahasiswanya, dalam membuat absen, dalam membuat kuis, atau kadang juga ada guru-guru pendidik yang menggunakan Google Form ini untuk ujian. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Google Form atau Google Formulir. Yang pertama, buka Google, lalu cari Google Form atau Google Formulir, sama saja. Klik ini, lalu pilih yang ini. Nah, tampilan awal ketika kita membuka Google Formulir seperti ini. Yang di bawah sini, ini Google formulir yang pernah saya buat. Nah, ini historinya. Kalau yang di atas ini template yang disediakan oleh Google Formulir tersebut. Nah, jika kita ingin membuat Google Formulir versi kita sendiri menggunakan desain yang dari kita, maka kita tinggal klik yang template kosong. Nah, seperti ini tampilannya nih awalnya. Pertama, untuk kita, kan seperti yang saya jelaskan tadi, Google Formulir ini di bidang pendidikan banyak fungsinya. Bisa untuk mengumpulkan data peserta didik, membuat absen, untuk membuat kuis atau ujian. Nah, sekarang kita ambil contohnya, kita membuat absen. Misalnya nih, suatu organisasi mengadakan kegiatan, misalnya organisasi misalnya Hima yang mengadakan kegiatan Maulid Nabi. Nah, kita buat acara itu kan pasti ada absenan nih, biar memudahkan kita. Nah, makanya kita gunakan Google Formulir ini untuk membuat absennya. Nah, pertama kita isi dulu judulnya nih, judul formulir tersebut, agar kita tahu bahwa formulir tersebut tuh apa gitu. Misalnya kan kayak gini, kita isi nih absensi acara Maulid Nabi lalu kita isi deskripsi nih. Deskripsi ini sifatnya formalitas, boleh diisi, boleh tidak. Kalau untuk kuis atau ujian, misalnya nih ada ketentuan-ketentuan untuk melakukan ujiannya, kita bisa nih isi deskripsinya dengan ketentuan tersebut. Misalnya ujiannya ditulis di kertas dengan waktu setengah jam misalnya, kita bisa nih isi di sini sebagai ketentuannya. Kalau untuk absen nih mungkin nggak perlulah diisi, tapi saya contohkan, kita isi aja. Misalnya sudah seperti ini aja. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Kita klik yang pertanyaan tanpa judul untuk membuat pertanyaan. Misalnya kita mau buat kalau misalnya untuk kuis atau untuk ujian, kita tinggal biar kita mempersingkat waktu. Kalau untuk ujian dan kuis, sebaiknya buat dulu di Word gitu pertanyaan-pertanyaannya, jadi nanti kita tinggal salin aja di formulir ini. Nah, karena kita cuma buat absen, berarti yang pertama nama. Nah, kalau untuk jawabannya, maka dia biasanya akan berubah otomatis seperti tadi. Nah, awalnya kan pilihan ganda tuh. Nah, pas kita isi nama, maka dia berubah jadi jawaban singkat. Atau mungkin kita isi soal esai nih kalau untuk ujian, untuk from ujian. Maka di sini nih akan berubah otomatis paragraf, karena kan biasanya jawaban untuk esai itu panjang-panjang tuh, atau jawaban esai yang singkat, kita juga bisa nih pilih jawaban singkat, atau mau jawaban yang panjang kita pilih yang paragraf. Nah, atau kita mau pilih kita mau buat soal pilihan ganda, kita klik aja nih pilihan ganda.
untuk pilihan gandanya kita nih yang opsi pertama kita ganti nih jadi A. Nah, kalau misalnya untuk lanjutinnya yang B, C, D, dan E-nya, nih tinggal klik aja ini biar lebih mempermudah kita. Nah, otomatis dia tinggal nambah. Untuk yang E-nya kita klik yang ini. Opsi 5 hapus, kita ganti dengan E. Nah, jika kita ingin manual, tidak ingin langsung seperti ini, kita tinggal ini, klik tambah opsi. Nah, B, tambah opsi, C, tambah opsi, D, tambah opsi. Oke, seperti itu. Kalau yang untuk pilihan ganda, kita ganti tadi ya, jawaban singkat. Di sini kan ada nih menu. Ini yang untuk hapus. Kalau ingin menghapus, nah kita tinggal hapus. Kita ulang ya. Nah, ini menu hapus. Terus ini menu wajib diisi. Maksudnya tuh jika kita ingin pertanyaan yang pertama ini wajib untuk diisi, maka kita aktifkan nih. Nah, nih kita aktifkan. Kalau kita maunya pertanyaan yang pertama ini tidak wajib untuk diisi, kita tinggal nonaktifkan menu yang ini. Nah, ini udah dinonaktifkan. Jadi nanti ini pertanyaan yang pertama ini bisa kita langkaukan, tidak perlu diisi. Nah, karena kan ini absen, ya kan nggak mungkin kan kalau misalnya namanya nggak wajib diisi. Kayak kita buat di sini wajib diisi. Untuk menambah pertanyaan selanjutnya, kita klik nih tanda tambah di sebelah kanan ini. Nah, B. Kita buat kulkas prodi. Nih kan jawaban singkat kan, udah diwajib isi. Kita lanjut ke jawaban. Di Google Formulir ini juga bisa nih menggunakan gambar. Ingin menambahkan gambar misalnya nih, kalau untuk soal kuis atau ujian misalnya kita menggunakan gambar tuh kan biasanya ada tuh soal yang bisa menggunakan gambar. Kita tinggal pilih ini, tinggal klik yang ini, kita cari ini, unggah cari. Nah, misalnya ini kita tebak. Ini kan akan muncul nih gambarnya. Lalu yang di sini kita misalnya mau gambar ini rata tengah, dia akan ke tengah. Atau kita mau rata kanan atau rata kiri, kita tinggal klik. Atau kita mau ubah gambarnya, bisa nih klik ubah. Atau kita mau hapus atau mau tambahkan teks. Misalnya ini contoh untuk menambahkan gambar. Karena absen tidak perlu gambar, jadi kita hapus. Kita buat pertanyaan selanjutnya. Jawaban singkat wajib diisi. Lanjut. Misalnya kan kalau absen nih kita butuh nih bukti kehadiran. Kita buat nih bukti kehadiran. Bukti kehadiran. Nah, bukti kehadiran nih kita maunya jawabannya itu dalam bentuk foto. Kita misalnya kita perlu bukti kalau seorang itu hadir dalam acara Maulid Nabi tersebut di dalam Zoom misalnya. Nah, kita pilih upload file. Nah, nanti kita bisa upload dalam file untuk mengisi Google Formulir ini, baik itu dalam bentuk kalau misalnya kita mintanya yang dalam bentuk foto bisa. Nih, misalkan izinkan hanya jenis file tertentu, kita klik. Misalnya kita minta dia itu filenya dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk PDF atau dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar. Biar tidak mempermudah, kita tidak usah aktifkan yang ini. Misalnya jumlah maksimum file, misalnya kita mau filenya itu cukup 1 atau bisa juga 5 atau juga bisa 10. Ukuran filenya maksimal 10 MB. Kita mau ubah jadi 1 MB, 100 MB, 1 GB atau 10 GB. Nih, kalau yang untuk wajib diisinya. Selanjutnya, bisa juga nih di Google Formulir ini jawabannya dalam bentuk waktu ataupun tanggal dan hari. Misalnya kita buat waktu kehadirannya. Nah, dia akan menjadi waktu. Kalau misalnya hari dan tanggal, misalnya kita tinggal pilih tanggal nih. Nah, nanti dia akan disediakannya pemilihan untuk bulan, hari, dan tahun. Karena ini jam hadir, cukup kita pilih yang waktu.
Untuk kita mendesain formulir yang kita bikin, nih kita klik yang ini, sesuaikan tema, kita pilih gambar. Untuk misalnya kita mau pakai tema yang disediakan Google Form, kita bisa pilih dari sini nih, banyak disediakan oleh Google Form. Kita tinggal pilih sesuai yang kita inginkan. Atau kita mau dari kita sendiri nih, fotonya, kita bisa juga pilih nih. Misalnya saya pilih yang ini. Sesuaikan terlebih dahulu. Dia akan muncul. Misalnya kita mau rubah warnanya, warna garis yang ini, kita bisa nih pilih. Atau kita mau warna lain, tinggal pilih warna di sini. Atau kita mau pakai tema yang dari Google Form, yang disediakan oleh Google Form. Klik sisipkan. Nih kita ganti ya warnanya, di sana coklat, kita ganti jadi warna latar belakangnya. Misalnya kita mau jadi ya warna ini, nih latar belakangnya ini ya, atau warna putih. Kan kalau putih nggak bagus, kita pilih warna ini biar. Kita mau fontnya yang formal misalnya. Nah ini yang formal. Atau kita mau fontnya yang lucu. Kita boleh mendesainnya, terserah kita. Nah, seperti ini. Untuk kita melihat siapa yang sudah mengisi absen tersebut, kita bisa nih mengklik nih jawaban. Nanti di sini akan muncul siapa-siapa saja yang sudah mengisi. Nah, ini karena belum ada yang ngisi, jadi jawabannya masih 0 jawaban. Misalnya nih mau jadi ini sebagai kuis, terus kita mau menetapkan poinnya, menyertakan poinnya, kita tinggal klik ini. Nih kita tinggal buat poinnya. Kalau misalnya kita nggak mau jadiin kuis, kita tinggal nonaktifkan. Misalnya nih kita mau setel jawaban, misalnya jawabannya itu kita batasi kalau absen itu cukup mengisi sekali, jadi tidak boleh berkali-kali. Nah kita nih klik yang ini, aktifkan yang batasi satu jawaban. Setelah kita setel tadi, misalnya udah selesai nih kan semuanya nih, udah jam hadirnya udah, bukti kehadiran udah, angkatan udah lengkap semua. Kita tinggal kirim nih, mau kita sebarin, misalnya kita mau sebarin ke WA, ke grup WA, atau kita mau sebarin ke Classroom via link misalnya kita kirimnya. Kita bisa klik nih, kita klik yang kirim. Nah, ini misalnya kita mau ngirim lewat email, kita tinggal tambahkan ke sini email yang ingin diterima. Atau kita ingin berbagi lewat link nih kan tadi nih. Kalau ini kan linknya terlalu panjang nih, kita perpendek dulu. Nah, setelah pendek, nah kita salin linknya, kita tinggal kirim. Misalnya kita ingin kirim ke WA, kita tinggal kirim nih, kan ini udah kita copy nih, udah kita salin nih kan. Nah, udah kita salin, kita tinggal kirim. Kalau misalnya kita mau ngisi, nih misalnya nih kita mau ngisi nih, ini tadi kan kita isi misalnya. Ketika kehadirannya kan karena tidak ada, saya ambil acakan aja ya, misalnya foto ini aja untuk sebagai contoh. Ini misalnya jam hadirnya jam 19. Kirim.
seperti ini. Ini tadi karena kita udah setel jawabannya menjadi sekali jawaban, jadi dia seperti ini. Kalau misalnya kita nanti buka lagi link dengan email yang sama, maka tidak akan bisa karena kita sudah mengisi sekali. Nih, karena tadi saya sudah mengisi, maka di sini akan muncul jawaban 1. Nah, seperti ini. Kalau kita misalnya mau lihat di sini. Google Formulir ini, kan tadi saya sudah jelaskan bahwa Google Formulir ini akan terhubung otomatis ke Google Drive asalkan saat kita membuat Google Form ini, email kita aktif nih, karena email saya. Maka dia secara otomatis akan tersimpan nih, semua perubahan disimpan di Drive. Kita tinggal buka Drive kita, maka Google Formulir yang kita buat pada malam ini akan ada. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang literasi digital. Semoga video yang saya buat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.